Selamat malam. Shalom, selamat malam. PWGT, Tato Lepi. PWGT, ibu-ibu terkasih yang di dalam Tuhan. Selamat datang di dalam perayaan Natal PWGT Jemaat Laharoi Balikpapan. Syukur kepada Tuhan bahwa sekalipun kita masih ada di dalam kondisi pandemi, tapi kita mengucap syukur karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan, kita boleh diperkenankan untuk melaksanakan ibadah Natal pada malam hari ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Badan Pekerja Klasis, Badan Verifikasi Klasis Kaltim Balikpapan. Kami ucapkan selamat datang kepada Koordinator PWGT Wilayah 5 Kalimantan. Kami ucapkan selamat datang kepada pengurus PWGT Klasis Kaltim Balikpapan. Kami ucapkan selamat datang kepada pimpinan majelis dan koordinator OIG Jemaat Laharoi Balikpapan. Selamat datang ibu-ibu terkasih yang hari ini sudah sangat cantik, sudah sangat merona dengan pakaian kebangsaan kita hijau toska. Salam kasih, salam sukacita dari Gedung Jemaat Laharoi Balikpapan. Kami ucapkan juga kepada ibu-ibu PWGT yang dengan setia bersama keluarga boleh mengikuti ibadah kita pada malam hari ini. Sekalipun masih sangat terbatas, kiranya sukacita tetap ada di dalam hati kita untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Perkenankan saya sebagai pembawa acara pada malam hari ini untuk membacakan susunan acara yang akan kita ikuti dalam perayaan Natal pada malam hari ini. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan yang saat ini sedang berlangsung. Yang kedua, kata sambutan dari Ketua PWGT Jemaat Laharoi Balikpapan. Acara yang ketiga yaitu ibadah. Acara yang keempat perayaan. Acara yang kelima Ramatamah, dan acara yang terakhir adalah penutup. Kita akan melangkah ke acara yang kedua. Kepada Ibu Veronica Lugator Batu, kami silahkan untuk menyampaikan kata sambutannya. Shalom, selamat malam. Terima kasih kepada Ibu MC yang sangat anggun, begitu anggun pada malam hari ini. Sampai saya terenyuh sendiri mendengarnya ya. Yang terhormat Ketua Majelis Gereja Jemaat Laharoi Balikpapan, Bapak Pendeta Aris Pakiding. Yang terhormat Ketua OIG Jemaat Laharoi Balikpapan. Yang terhormat kepada Majelis Gereja Jemaat Laharoi Balikpapan. Yang terhormat Ibu Naomi Lahu sebagai Koordinator Wilayah 5. Yang terhormat pengurus klasis Kaltim Balikpapan yang diwakili oleh Ibu Feni. Selamat malam Ibu. Pengurus PWGT Jemaat Laharoi yang saya sayangi dan ibu-ibu anggota Jemaat Laharoi Balikpapan yang saya cintai, baik yang ada dalam
ruangan ini ataupun yang ada di rumah masing-masing. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu kita MC yang sangat anggun pada malam hari ini, bahwa puji Tuhan kita semua masih bisa dalam keadaan sehat walafiat, walaupun masih dalam keadaan pandemi COVID-19, tapi saya yakin bahwa kita sekalian masih menikmati anugerah dan kasih Tuhan yang masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Karena buktinya kita semua hari ini datang dengan wajah yang merona. Ya, mana ini teriakannya? Biasanya sudah mulai teriak. Tema Natal pada tahun ini adalah mereka akan menamakannya Immanuel. Natal tahun ini saya yakin bagi kita semua tetap akan bermakna karena kita masih merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita hingga saat ini. Walaupun kita tidak akan saling tidak akan saling bertamu ya ke rumah saudara-saudara kita, tapi saya yakin lewat sosial media kita masih say hello, masih bisa mengucapkan ucapan-ucapan berkat dan sukacita dan damai sejahtera kepada sesama kita. Tapi tetap diingat, dalam penggunaan sosial media, ibu-ibu, kita harus tetap bijak menggunakannya. Karena kadang-kadang kalau kita, apalagi kita ibu-ibu itu gampang sekali kita memposting, namun tidak memikirkan mengenai efek dari informasi yang kita sampaikan dalam sosial media. Tapi saya yakin kalau ibu-ibu PWGT Jemaat Laharui Balikpapan itu keren lah. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Pendeta Aris Pakiding yang boleh pada malam hari ini akan menjadi pelayan firman kita. Juga bagi tim multimedia yang tetap setia mendukung kita dalam ibadah-ibadah live. Kemudian ada K-pop band ya. Juga selalu setia mendukung PWGT. Ibu-ibu kantor Ria yang saya tahu hampir tiap malam latihan ya. Juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu yang sudah mulai mengambil pelayanan, walaupun non pengurus tapi sudah siap untuk mengambil pelayanan. Jadi tahun depan tahun 2021 persiapan untuk pengurus baru, jadi calon-calonnya sudah mulai kelihatan. Dalam kata sambutan ini saya ingin juga menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun kepada PWGT Jemaat Laharui, kepada PWGT se-Gereja Toraja yang ke-54. Dan terima kasih kepada ibu-ibu yang mengikuti secara live pada tanggal 4 Desember yang lalu kita dari Jemaat Elim Balikpapan. Dalam HUT ke-54 tersebut, PWGT Jemaat Laharui Balikpapan mengikuti 2 lomba. Yang pertama, lomba fashion show yang diwakili oleh Ibu Reni. Saya lihat tadi fotonya sudah diposting di grup ya, online dari rumah. Kemudian kuartet dari PWGT Jemaat Laharui Balikpapan, mungkin bisa saya minta ke depan dengan Bapak Pendeta Aris Pakiding sekalian untuk kami menyerahkan piala, dan puji Tuhan kita mendapat juara nomor 2. Bapak Pendeta Aris Pakiding boleh di sini Pak sekalian dalam kata sambutan saya untuk memberikan piala yang telah diterima. Ibu Koordinator Bidang 2, saya persilakan maju ke depan. Ya, inilah piala dari PWGT Jemaat Laharui Quartet yang telah mendapatkan piala sebagai juara 2 dalam pertandingan seklasis Kaltim Balikpapan. Ibu, lihat ya.
tema pada saat HUT adalah menghidupi buah-buah iman dengan budayakan kebiasaan baru. Di masa pandemi ini, ada berbagai macam tantangan yang kita hadapi. Dan sebagai seorang ibu dalam rumah tangga, pendamping suami, ditambah sebagai pelayanan dalam anggota jemaat, saya pikir itu cukup menjadi tantangan bagi kita sekalian. Tapi saya yakin dan percaya bahwa jika kita saling menegur satu sama lain walaupun lewat sosial media, saling menanyakan kabar, saling menanyakan keadaan, itu akan menguatkan bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Untuk itu mari kita bersama mengangkat pelayanan dalam kehidupan keluarga, berjemaat, berbangsa, dan bernegara. PWGT, 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 Pura semangat. Terima kasih kepada Ibu Veronica Lugatorbatu yang sudah menyampaikan kata-kata sambutan, bahkan penyemangat untuk kita terus melayani dalam persekutuan kita. Dalam tuntutan, dalam tema mereka akan menamakannya Immanuel, kita akan masuk ke dalam ibadah perayaan Natal pada malam hari ini yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Aris Pakiding, STH. Kepada liturgis dan Bapak Ibu yang akan melaksanakan tugas di dalam ibadah ini, kami persilahkan. Shalom dan selamat malam untuk kita semua. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan melakukan Mars PWGT. Dengan itu saya mohon kesediaan Ibu Rusna Paligi untuk memimpin kita. Kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu. Pasti jayalah persekutuanmu. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja. Kau teladan, saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia. Terus maju, kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu. Jayalah selalu PWGT, jayalah.
ketika dosa telah berkuasa, dunia sungguh-sungguh dibuat tidak berdaya. Bumi dan segala isinya digiring menuju kegelapan dan kebinasaan. Tetapi Tuhan menyayangi dunia ciptaannya, tidak membiarkan dikuasai kegelapan terus-menerus. Ia merancangkan keselamatan yang abadi. Digenapilah nubuat Nabi Yesaya, bangsa yang besar akan berjalan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saat ini kita berkumpul untuk merayakan pemenuhan janji kelahiran Sang Juru Selamat. Natal Yesus Kristus disyukuri dan dirayakan di seluruh dunia. Dunia bersukacita mendengar berita surgawi. Telah lahir Raja Mulia, Raja Damai. Mari kita menyembahnya dengan pujian yang bergema, dengan suara bersorak-sorai. Kita angkat lagu Gita Sorga Bergema. Yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selamat Hari Natal bagi kamu sekalian. Selamat Hari Natal bagimu juga. Damai di surga, damai di bumi, damai di keluargaku, damai di hatiku. Kita menyambut Sang Raja Damai dengan melakukan Selamat, Selamat Datang.
mendengarnya di Efrata, Kristus sudah lahir dan percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 24 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-10. Mazmur 24 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Kita melakukan Gapuramu lapangkanlah dari Kidung Jemaat 87 ayatnya yang pertama. Gapuramu lapangkanlah menyambut Raja mulia, Sang Maharaja semesta dan Juru Selamat dunia, sejahtera di bawahnya. Dengan Maria nyanyilah, terpuji penebus, Gembala yang kudus. Marilah dengan segala kerendahan hati kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Namun di dalam kasih dan anugerah-Nya kita boleh mendapatkan penyelamatan dari Allah melalui Sang Putra Natal. Karena itu mari kita berkata, kita bersuka-cita dan bersorak-sorai. Tapi sadarkah dan ingatkah kita bahwa kita semua telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu, marilah kita datang kepadanya dengan segala kerendahan hati, mengaku dosa kita dan berkata, Ya Tuhan, saat ini kami tunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami sungguh menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami seringkali mendukakan hati Tuhan dan hati sesama kami melalui kata-kata dan kerja kami. Kami mohon pengampunan-Mu. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, dengarkanlah berita anugerah dari Allah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pertama Yohanes 1 ayat 9.
Ajaib benar anugerah membaru hidupku. Ku hilang buta berjalan, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku tak lepas, berat anugerah. Kita masuk dalam prosesi penyalaan lilin. Dengan hormat, saya mengundang untuk maju ke depan menyalakan lilin. Yang pertama, pengurus pusat PWGT, dalam hal ini diwakili oleh Koordinator Wilayah 5 Kalimantan, oleh Ibu Naomi Lahu. Yang kedua, pengurus PWGT Klasis Kaltim Balikpapan, yang akan diwakili oleh Ibu Feni Solon. Yang ketiga, BPM Jemaat Lahairoi Balikpapan. Yang keempat, oleh Ketua PWGT Jemaat Lahairoi Balikpapan. Yang kelima, perwakilan dari anggota PWGT Jemaat Lahairoi Balikpapan oleh Ibu Kemi S. Siswanto. Yang keenam, PWGT yang termuda dalam ruangan ini akan diwakili oleh Ibu Eva Monika. Dan yang ketujuh, perwakilan dari tim multimedia oleh Bapak Geri Batara. Mewakili BPM. Satu lagi. Mewakili BPM Jemaat Lahairoi Balikpapan Pak Joni. oleh Ketua OIG Bapak Joni Salenda. Saat ini kita kembali menghayati makna mengenai perayaan Natal. Kelahiran Yesus Kristus disimbolkan dengan penyalaan lilin yang memberi pesan bahwa Tuhan Yesus datang untuk menerangi dunia ini, menerangi hati kita yang sering dikuasai oleh kegelapan, serta membawa amanat tentang solidaritas Kristus rela berkorban untuk keselamatan umat manusia. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita lakukan Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap,
Malam kudus, sunyi senyap, kau berbaring menggegam, para surga menyanyikannya. Lang gembala menyaksikannya. Dari Raja Shalom, dari Raja Shalom. Malam kudus, sunyi senyap, kurniaan dan berkah terjadi bagi kami terus. Di wajahmu yang ada kudus, indah kasih kekal, indah kasih kekal. Dipersilakan pujian dari kuartet PWGT Jemaat Laheroi Balikpapan. Sudah, Pak? Sudah. Nggak bisa dilepas. The first Noel, the angel did sing, was the sergeant poor shepherds in fields they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night. Death was so deep. They look up and saw a
Terima kasih persembahan pujiannya. Tuhan Yesus dimuliakan. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Bagian Alkitab yang saya persiapkan menjadi bacaan kita, yaitu dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Dalam cinta kasih-Mu, ya Allah yang telah menjadi manusia, kami boleh menikmati persekutuan dalam perayaan Natal PWGT Jemaat Laharoi Balikpapan pada malam hari ini. Sekalipun kami berada dalam suasana keterbatasan, namun selalu ada sukacita, ada harapan bagi kami bahwa Allah yang terus ada menyertai kami, sehingga apa yang dirancang dan direncanakan oleh PWGT di jemaat Tuhan di sini, pada malam hari ini kami boleh nikmati bersama-sama, baik kami yang berada di ruangan ini pun ibu-ibu bersama anggota keluarga di tempat mereka masing-masing. Tuhan, kami rindu mendengarkan berita Natal dari firman. Ya Roh Kudus, terangilah kami, supaya kami dapat mengikuti pemberitaan firman ini dengan baik. Berkenanlah kiranya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, agar supaya firman yang dibacakan, firman yang diurai, sungguh-sungguh adalah kebenaran-Mu yang akan berbicara kepada kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Putra Natal kami berdoa. Amin. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya
Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang setia mendengarkan firman Tuhan dan selalu memelihara dan mempercayainya. Shalom. Bapak dan ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pertanyaan menarik untuk menjadi perenungan dari perikop Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Ialah mengapa Maria begitu cepat mengiya ketika ia dijumpai oleh malaikat Gabriel yang memberitahukan kepadanya bahwa ia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Memang, saudara-saudara, di ayat yang ke-34, Maria masih mempertanyakan apa yang disampaikan oleh malaikat itu kepadanya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Bukankah dengan pertanyaan yang sekaligus pernyataan itu seharusnya Maria berpikir secara lebih dalam. Apa resiko, apa konsekuensi yang harus ia hadapi, apa yang harus ia tanggung kalau ia harus mengiya terhadap apa yang disampaikan oleh malaikat kepadanya itu. Tidakkah saudara-saudara, orang-orang yang ada di sekitarnya akan mencibirkan dia ketika ia mengandung sebelum bersuami? Atau tidakkah Maria berpikir dengan matang bagaimana reaksi Yusuf, tunangannya itu, ketika kemudian ia melihat dan tahu bahwa Maria yang telah bertunangan dengan dia telah mengandung sebelum mereka hidup layaknya sebagai suami istri. Hal yang berikut ialah, apakah orang-orang terdekatnya, apakah keluarga dan kerabatnya akan dapat menerima begitu saja ketika mereka tahu bahwa Maria yang selama ini mereka tahu kepribadiannya yang baik, tetapi yang kini terjadi pada dirinya sangat jauh dari yang mereka bayangkan.
Saudara-saudara, hal-hal ini tentulah akan menjadi sebuah pergumulan besar bagi Maria nantinya. Ketika ia harus mengiya, ketika ia menerima begitu saja apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu kepadanya. Sekali lagi, apakah Maria tidak tahu? Seorang Maria pasti tahu persis bahwa di tengah peradaban masyarakat di mana dia hidup adalah sebuah aib. Bahkan pasti ada aturan hukum yang akan menjadi sebuah pelanggaran bagi dia kalau peristiwa seperti ini terjadi pada dirinya. Maria pun juga pasti tahu apa yang akan diperbuat oleh Yusuf tunangannya. Maria pun tahu bagaimana reaksi dari Yusuf tunangannya itu ketika ia tahu bahwa dirinya telah mengandung. Kalau kita membaca Injil Matius pasal 1 mulai dari ayat 18 sampai 25. Di sana dikisahkan, saudara-saudara, bahwa sudah ada rencana dari Yusuf hanya oleh karena Yusuf menjaga reputasinya bahwa dia adalah seorang yang tulus, seorang yang takut akan Tuhan, sehingga ia tidak mau berbuat seperti laki-laki yang lain pada umumnya. Yang jangankan peristiwa seperti yang terjadi pada Maria sudah terjadi pada tunangannya atau bahkan sebelum bertunangan. Baru mendengar gosip saja dari orang lain, pasti reaksinya sudah luar biasa. Caci maki akan keluar dari mulut. Demikian pula bahwa Maria juga pasti tahu, bahkan sangat memahami bagaimana reaksi dari keluarga, dari kerabatnya, kalau kemudian ia mengandung sebelum ia berstatus bersuami. Lalu kembali menjadi pertanyaan ibu-ibu, mengapa Maria begitu cepat menerima dan mengiya saja terhadap berita yang tentu akan menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, di kalangan keluarga, bahkan bagi tunangannya yang pasti ia sangat cintai. Atau mungkin ada juga orang menganggap bahwa jangan-jangan Maria hanya mau membuat sebuah sensasi agar supaya ia menjadi pusat perhatian, supaya ia menjadi pusat perbincangan, bahkan menjadi pergunjingan atau gosipi semua orang. Di dunia entertainment kan biasanya juga kita melihat seperti itu. Ada banyak orang yang kemudian sengaja membuat sensasi agar supaya dia atau mereka akan menjadi sorotan media, agar supaya ia akan masuk dalam pemberitaan, gosip atau
yang lainnya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya di ayat 38 bacaan kita tadi sangat jelas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul di atas tadi. Bahwa justru karena seorang Maria adalah seorang perempuan yang memiliki kepribadian yang baik, justru karena Maria bukan hanya dibesarkan di tengah-tengah peradaban dan kaidah-kaidah yang baik yang berlaku dalam keluarga, tetapi lebih daripada itu, Maria adalah sosok perempuan yang takut akan Tuhan. Hal itu nampak jelas dalam pernyataan dan jawaban Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ayat 38 pembacaan kita. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang perempuan yang memposisikan diri sebagai hamba Tuhan, ia pun pasti tahu bahwa ketaatan dan kesetiaannya sebagai hamba kepada Tuhannya itu tentulah bukan tanpa risiko, tentulah bukan tanpa konsekuensi, bukan tanpa masalah. Malah ia tentu sangat memahami bahwa keputusan yang ia ambil akan syarat dengan resiko. Kita bisa membaca dan melihat pada beberapa tokoh Alkitab yang juga pernah dijumpai oleh Allah, yang kepadanya dipercayakan sebuah misi. Allah menjumpainya untuk sebuah misi yang akan ia lakukan. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Keluaran pasal 3 dan pasal 4, di sana kita dapat melihat bagaimana reaksi Musa ketika Tuhan menjumpainya untuk mengutus dia membawa dan menuntun bangsa Israel, memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Berkali-kali Musa membuat alasan dan pernyataan penolakan terhadap panggilan, terhadap perutusan yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Musa mengatakan dia tidak terlalu fasih berbicara. Musa beralasan bagaimana dia akan bercerita kepada umat Israel supaya mereka bisa meyakini bahwa dia diutus oleh Tuhan. Dan tentu ada banyak argumentasi lagi yang bisa dikemukakan Musa dalam tugas perutusannya itu. Demikian juga seorang Nabi Yesaya. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 6, memang pada akhirnya juga Yesaya mengatakan, ini aku, utuslah aku. Tetapi sebelum dia memberikan jawaban itu, dia juga
sesungguhnya membuat alasan untuk menolak apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya itu, perutusan Tuhan kepadanya. Demikian juga dalam kitab Yeremia pasal 1. Yeremia pun juga, sekalipun Tuhan mengatakan Tuhan sudah memilih sejak ia dari dalam kandungan, namun Yeremia pun juga beralasan mengapa mereka membuat alasan-alasan yang seperti itu. Tentu oleh karena mereka sadar betul apa resiko, apa konsekuensi yang akan mereka hadapi ketika mereka mengiya terhadap panggilan itu. Dalam perjanjian lama pun kita melihat dan menyaksikan Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara sidang masa raya Natal, bahwa ada orang yang kemudian dipanggil oleh Yesus. Mari ikutlah aku. Tetapi beberapa dari mereka kemudian dengan berbagai alasan menolak panggilan, menolak ajakan Yesus itu. Ada yang beralasan, izinkan aku untuk kembali ke rumah orang tuaku terlebih dahulu. Izinkan aku untuk kembali memakamkan orang tuaku terlebih dahulu. Ada yang mengatakan, oh kemarin saya baru membeli sepasang lembu untuk digunakan mengirik dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau demikian, apa yang membuat Maria begitu yakin dan menyambut serta menerima apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepadanya? Kembali lagi saudara-saudara, bahwa Maria sungguh-sungguh juga memahami bahwa sekalipun penerimaan, penyambutan yang disampaikan oleh malaikat itu, kalau ia menerimanya, kalau ia mengiya, ia meyakini bahwa kalau betul-betul Allah lah yang berkarya bagi dia, sehingga ia harus mengandung walaupun dia belum berstatus menikah, istri dari seorang laki-laki. Tetapi Maria meyakini bahwa Allah yang datang menjumpainya, Allah yang datang menyapanya, Allah yang memberi misi itu kepadanya adalah juga Allah yang akan mendampingi dia, Allah yang menyertai dia dalam menjalani apa yang harus ia hadapi. Tema kita yang sesungguhnya adalah tema nasional. Tema bersama perayaan Natal Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Dan ternyata ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sekalipun pada akhirnya memang seperti yang saya sebutkan di atas, bahwa Yusuf sudah merencanakan, Yusuf sudah merancang untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Tetapi Tuhan yang menemui Maria, Tuhan yang bekerja dan berkarya bagi Maria
juga adalah Tuhan yang mendatangi Yusuf dalam mimpi. Meyakinkan Yusuf agar supaya jangan takut untuk mengambil Maria menjadi istrinya. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena Yusuf juga adalah seorang yang takut akan Tuhan. Yusuf juga adalah seorang yang patuh terhadap Tuhan. Maka kemudian Yusuf segera melakukan seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria menjadi istrinya. Ia setia menjadi suami yang baik, mendampingi istrinya yang sedang mengandung pada saat itu. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, tema renungan kita mengatakan mereka akan menamakan dia Immanuel. Menjadi tema di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedang menjadi gumul kita bersama-sama. Situasi yang menjadi pergumulan semua orang sampai pada saat ini. Bukankah tentu kebanyakan kita bertanya-tanya, akankah pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu? Akankah dengan terdengarnya berita bahwa vaksin untuk mencegah penularan yang lebih luas terhadap COVID-19 ini sudah ditemukan. Lalu kemudian tidak membuat kita untuk terus bertanya, kapan dan bagaimana situasi dan kondisi ini akan dapat teratasi dengan baik. Demikian juga ibu-ibu yang kekasih, sebagai bagian dari masyarakat, bagian dari bangsa kita yang saat ini sedang mempersiapkan pemilu kada di berbagai daerah, baik itu kabupaten, kota, maupun provinsi. Tentu bukan hanya dari daerah asal kita, daerah Tanah Toraja dan Toraja Utara, yang kemudian di media sosial kita banyak membaca, kita banyak mendapatkan informasi di sekitar hal-hal yang sesungguhnya sangat meresahkan kehidupan bermasyarakat, di mana berita maraknya money politik yang terjadi dalam rangka memilih dan menentukan calon-calon pemimpin yang akan memimpin daerah, baik itu kabupaten, kota. Bukan tidak mungkin di sekitar kita juga isu yang sama berkembang. Maraknya politik transaksional tentu menjadi sebuah keresahan bagi kita. Bagaimana dengan jati diri kita sebagai umat Allah? Mudah-mudahan saja di antara kita, di antara ibu-ibu PWGT yang baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-54 dan yang juga sedang merayakan kelahiran Kristus ini, tidak lalu kemudian karena berbagai keraguan, lalu kemudian mak tangabu bang kamu ke saisiaki na bantau amplo
si 500, si apa ratu, umbalai innalai. Mungkin juga ada orang yang mengatakan, ya mana rina salah tong pandita ke loiki palaku. Yang kisah di ban, oh monggo. Banyak hal, ibu-ibu kekasih. Belum lagi kalau kita masuk ke dalam ranah rumah tangga kita masing-masing. Saya percaya bahwa banyak di antara ibu-ibu selama anak-anak belajar secara daring atau virtual di rumah, lalu kemudian mengeluh. Tidak hanya oleh karena mungkin paket sudah mengurang. Bukan saja oleh karena harus setiap saat membeli paket untuk kelancaran studi anak-anak. Mungkin juga ada ibu-ibu yang mengeluh oleh karena kita sudah tidak lagi mampu mengikuti pola pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak kita sekarang. Pola pembelajaran yang sudah sangat berbeda ketika kita dulu yang menjadi pelajar, siswa, atau mahasiswa. Mungkin juga ada di antara kita yang suami, atau juga mungkin ada di antara ibu-ibu, ada anak-anak yang kehilangan pekerjaan oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tidak mudah di tengah keadaan yang seperti ini untuk kemudian dapat teguh dan kokoh berdiri dalam pengharapan. Karena itu kita bersyukur kepada Allah bahwa di tengah keadaan yang sedang terjadi dan yang menjadi bagian kita ini, pengalaman Maria yang sangat menyadari bahwa kehidupan berpengharapan, kehidupan beriman kepada Allah tentu akan diwarnai, akan dihiasi juga dengan pergumulan-pergumulan. Tetapi karena keyakinannya bahwa Allah yang kepadanya ia mempercayakan hidupnya adalah Allah yang senantiasa menyertai dia. Karena itu Maria berani berkata kepada malaikat yang menjumpainya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pergumulan, masalah seperti yang dihadapi oleh Maria mungkin tidak sama yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tetapi apapun pergumulan, apapun masalah kita, mari berjalan dalam iman, mari berjalan dalam penguatan firman Tuhan. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Selamat Natal ibu-ibu semua. Terus bersemangat untuk menatap hari esok. Senyum karena pengharapan kepada Tuhan. Tak saya tahu tikurung kiden ale. Selamat Natal buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk ke dalam saat teduh untuk kembali menghayati bahwa ternyata dalam mempercayakan hidup kita, dalam hidup berpengharapan kepada Sang Immanuel, kita pun tidak akan terlepas dari masalah,
dari beban. Tetapi kita bersyukur bahwa Sang Immanuel telah datang. Ia menjanjikan bahwa Ia akan tetap menyertai kita sampai pada akhir zaman. Kehadiranmu membawa damai. Ketika manusia ikut kehendaknya, tak taat kepada firman, Tuhan, Engkau datang mencarinya, rela meninggalkan kemuliaan-Mu. Tuhan, betapa dalam kasih-Mu, lebih dalam dari lautan. Cinta-Mu lebih luas dari samudra. Kedatangan-Mu menyelamatkan. Kehadiran-Mu membawa damai. Kunaikkan pujian dan syukurku. Kupuji Kau seumur hidupku. Bibirku memuliakan-Mu, mulutku mengagungkan kasih-Mu. Haleluya! Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Ibu-ibu serta sidang pasangan Natal yang terkasih dalam Tuhan, tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil tetap mematuhi protokol kesehatan, saya persilahkan untuk sebelah kanan saya terlebih dahulu memberikan persembahan, kemudian dilanjutkan berjalan di belakang taman, dan di sebelah kiri saya ada 12 pundi persembahan sesuai dengan bulan kelahiran. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masukkanlah ke dalam pelatarannya. Kita mengangkat pujian sambil persembahan dikumpulkan, alam raya berkumandang. Pujian
Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. In excelsis Deo. In excelsis Mari kita pun ke sana untuk melihat putera. Mari kita persembahkan suara dan hati padanya. In excelsis Deo. In excelsis Dengan penuh sukacita, saya mengundang sekali lagi kuartet PWGT Jemaat Laheroi untuk memuji Tuhan. setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anakmu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas
pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu, terimalah semua persembahan hati. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Dan pulas kasih-Mu, ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu, terimalah semua persembahan hati. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu, terimalah semua persembahan hati. Terimalah semua persembahan hati. The first Noel, the angel did sing, was to sergeant boys, shepherds in fields they lay, in fields where they lay keeping their sheep, on a cold winter's night that was so deep. They looked up and saw a star shining in the east, beyond and far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 born is the King of Israel. Noel,
Kita satukan hati, kita naikkan syafaat-syafaat kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Dalam keterbatasan yang terjadi di antara kami Tuhan, Engkau pun hadir. Penyertaan-Mu ada bersama-sama dengan kami. Bahwa ketika di tempat ini masih ada puji-pujian, masih ada persekutuan, bahkan walaupun sebagian besar ibu-ibu PWGT hanya mengikuti persekutuan ini lewat tayangan live, tapi kami percaya ya Tuhan bahwa itu jugalah bagian dari penyertaan Allah bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama, yang dari dalamnya kami kembali diteguhkan. Tuhan membuka kepada kami bahwa dalam kehidupan berpengharapan kepada Tuhan, kami bukan tanpa masalah. Kami bukan tanpa tekanan, bukan tanpa pergumulan. Tetapi kami pun dikuatkan bahwa di tengah masalah dan pergumulan yang kami harus hadapi, Tuhan akan menyelesaikannya bagi kami. Kiranya ini yang terus akan menjadi pengharapan kami ya Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang masih terus menjadi bagian kami, supaya kami tidak terus berada dalam kekhawatiran, berada dalam ketertekanan, tetapi kami sungguh percaya bahwa kasih-Mu tidak akan berkesudahan bagi kami. Bapa di sorga, dalam sukacita kami merayakan Natal bersama PWGT Jemaat Laharui Balikpapan malam ini. Kami juga mau menyatakan rasa syukur kami bahwa oleh kasih karunia Tuhan juga Persekutuan Wanita Gereja Toraja telah merayakan hari ulang tahunnya yang ke-54. Terima kasih untuk karya Allah yang Tuhan wujudkan lewat ibu-ibu PWGT dalam berbagai pelayanan yang boleh mereka layankan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan terus perlengkapi seluruh anggota PWGT agar supaya mereka dapat terus melangkah dalam tugas kesaksian dan perutusan mereka, baik dalam jemaat maupun pengurus yang ada di tingkat klasis, pengurus pusat. Kami berdoa untuk mereka semua. Tuhan pakai mereka menjadi alat di tangan-Mu untuk terus menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah dunia, bahkan terlebih Tuhan di tengah-tengah persekutuan wanita gereja Toraja. Oh Bapa di sorga, dalam sukacita kami juga, kami berdoa untuk perjuangan seorang ibu, Ibu Resli Taruk Kayang, yang saat ini sedang berjuang untuk kelahiran anaknya yang oleh pihak medis dinyatakan telah meninggal di dalam kandungan.
Tuhan, kami sehati berdoa untuk Ibu Kekasih ini yang sedang ditangani di Rumah Sakit Bayangkara, Balikpapan. Tuhan kiranya memberkati. Tuhan meneguhkan iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Memberkati segala perawatan yang diberikan. Memberkati segenap keluarga dalam memberikan topangan. Demikian juga berdoa bersama-sama. Sekiranya ada anggota PWGT yang saat ini bergumul karena sakit penyakit. Bahkan jemaat-Mu, Tuhan hadirlah menyatakan cinta kasih-Mu bagi mereka. Agar supaya di dalam sakit penyakit yang mereka alami, mereka tetap beriman bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Oh Bapa, hamba pun berdoa untuk semua jemaat-Mu. Tuhan berkati di setiap rumah tangga. Tuhan berkati bersama dengan seluruh anggota keluarga mereka. Berkati dalam pekerjaan, berkati dalam usaha, bahkan berkati dalam berbagai pergumulan mereka. Kiranya mereka pun juga ya Tuhan, akan tetap menikmati akan kehadiran. Begitupun yang ada di tempat-tempat yang lain dalam tugas pekerjaan mereka. Tuhan ada di sana menyertai melindungi mereka. Kami berdoa kepada Tuhan untuk pelaksanaan pemilu kada yang akan dilangsungkan esok hari di berbagai daerah, kabupaten, kota, dan provinsi. Kami berdoa kepada Tuhan, berikan hikmat kepada kami untuk menentukan pemimpin-pemimpin kami di setiap daerah. Semoga ya Tuhan, oleh hikmat-Mu, kami dapat menentukan pilihan kami bagi orang yang tepat dalam pandangan Tuhan untuk memimpin daerah, untuk memimpin masyarakat pada masa-masa yang akan datang. Tuhan berkati semua yang akan mengambil bagian di dalamnya. Para panitia pemilu, mulai dari TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, kami doakan Tuhan berkati. Demikian juga Tuhan, kami doakan pemerintah bangsa dan negara kami. Kami mohon kepada Tuhan memberkati pemerintah kami, memberkati bangsa kami. Terlebih di tengah wabah COVID-19 ini, kami doakan para pejuang kesehatan, kiranya mereka tetap dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan dan perjuangan cita-cita mereka. Engkau juga Tuhan setia akan memberikan semangat bagi mereka untuk terus menatap hari esok dan masa depan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan yang Tuhan nyatakan, baik oleh pengurus klasis, koordinator wilayah, koordinator OIG di jemaat Tuhan di sini, beberapa majelis gereja yang boleh hadir. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Apapun wujud dan bentuk pelayanan kami, kiranya menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan terus memberkati peralatan multimedia, juga kru multimedia, agar supaya lewat pelayanan mereka pun akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur juga bahwa lewat kebersamaan kami diperkenan untuk menyatakan tanda syukur kami. Tuhan memberkati persembahan-persembahan itu. Pakai ya Tuhan menjadi alat di tangan-Mu untuk pelayanan baik di jemaat-Mu maupun secara lebih luas dalam pelayanan PWGT. Bimbing kami selanjutnya ya Tuhan dalam kebersamaan kami. Demikian juga saat kami kembali ke tempat masing-masing. Ampuni dosa kami dan dengar doa kami.
Semua ini kami bawa kepadamu di dalam Kristus, Putra Natal, yang juga senantiasa mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan pesan dan kesan Natal dari Koordinator Organisasi Intragerejawi Jemaat Laheroi Balikpapan oleh Bapak Joni Salenda. Dipersilakan. Cek. Baik, terima kasih. Shalom untuk kita semua. Selamat malam dan puji Tuhan bahwa kita boleh hadir pada malam hari ini dalam rangka perayaan Natal PWGT Jemaat Laharoi dan dirangkaikan dengan syukur ulang tahun HUT PWGT yang ke-54. Yang saya kasihi Koordinator PWGT Wilayah 5 Kalimantan, Ibu Naomi Lahu yang boleh hadir. Selamat malam Bu, sepertinya sudah cukup lama tidak bertemu dengan Ibu ya. Kemudian pengurus PWGT Klasis Kaltim Balikpapan yang dalam hal ini diwakili oleh Bendahara PWGT Klasis Kaltim Balikpapan, Ibu Feni Solon, dan juga Ketua PWGT Jemaat Laharoi Balikpapan, Ibu Veronica Logator Batu. Terima kasih untuk kehadiran kita bersama semua anggota PWGT Jemaat Laharoi yang baik yang hadir di tempat ini maupun yang juga hadir melalui live di rumah masing-masing. Kita tetap bersyukur bahwa sampai hari ini kita boleh menikmati persekutuan, sukacita dalam menyambut Natal. Bagi saya Natal hari ini atau malam ini adalah Natal yang pertama. Ya, biasanya awal tahun itu awal Desember tanggal 1 itu sudah ada undangan-undangan Natal. Tapi ini Natal pertama saya di tahun 2020. Jadi tak puji Tuhan bahwa kita bersyukur kita masih boleh merayakan Natal sekalipun dengan segala keterbatasan kita. Tadi saya sempat terharu juga ketika menyalakan lilin dengan menggunakan masker dengan cara yang tidak biasa. Tetapi itulah kondisi kita hari ini. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk boleh merayakan Natal. Selanjutnya saya juga bersyukur bahwa dalam segala keterbatasan kita, PWGT terus hadir untuk menyatakan perannya, terus juga boleh berkarya. Dan salah satu hal yang boleh kita lihat ya PWGT Jemaat Laharoi dalam kuartet, saya juga tidak menyangka bahwa ada hadir bibit-bibit baru di Jemaat Laharoi, kuartet yang saya kira di atas ekspektasi gitu ya. Cukup luar biasa bisa menghadirkan juara 2, tetapi bagi saya itu adalah juara 1 bagi saya ya. Karena sungguh luar biasa dan saya kira cukup lagunya juga cukup membuat kita menghayati peran kita sebagai secara khusus ibu-ibu PWGT. Tadi pagi saya mendapat ada khotbah yang saya lihat postingan, dia mengatakan bahwa ternyata makhluk yang paling kuat di dunia ini adalah wanita. Iya. Karena kenapa? Karena yang pria di belakang protes. Itu menurut khotbah tadi pagi gitu ya.
Karena menurutnya ya Alkitab saja mengatakan itu ya, bahwa Tuhan mengirim seorang penolong bagi Tuhan menciptakan dan mengirim seorang penolong bagi seorang pria. Karena kenapa? Karena tanpa wanita pria ternyata lemah, seperti itu. Itu katanya. Jadi kita bersyukur bahwa wanita boleh hadir menjadi penolong bagi laki-laki dan cukup kuat. Dan artikel juga yang saya baca bahwa ternyata di masa Covid ini pasien terbanyak justru pria. Ya. Itu artikel yang saya baca. Wanita jauh lebih kuat dalam menghadapi kondisi-kondisi seperti sekarang ini. Karena itu bersyukurlah bagi para ibu, ya para wanita yang boleh terus berkarya, terus boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah masa pandemi Covid ini. Ya, bagian yang kedua adalah saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-54. PWGT segereja Toraja. Ya, ini organisasi tertua kedua ya. Pertamanya PPGT, setelah itu PWGT, lalu sekolah minggu, dan miris juga sih PKB itu yang terakhir, tapi justru yang sampai hari ini memang masih mencoba menemukan jati dirinya, mencari eksistensi. Ya, kami dari OIG Jemaat Laharoy terus juga memberikan support ya kepada semua OIG, dan tanggal 11 nanti akan ada Disnatalis dan juga sekaligus perayaan Natal PPGT di Jemaat Laharoy, dan tanggal 12-nya akan ada SMGT juga akan bernatal. Kita bersyukur bahwa semua itu boleh dipersiapkan dan kita mendukung dalam doa biarlah semua itu juga boleh berjalan dengan baik. Dan terakhir, dalam rangka Natal ini sesuai dengan tema yang sudah disusun oleh PGI dan KWI, Immanuel ya. Jadi Tuhan menyertai kita. Karena itu diharapkan kita semua tetap optimis bahwa sekalipun dengan masa pandemi ini, tahun 2021 tetap penuh dengan harapan. Ya, tetap penuh dengan sukacita, dan kita jalani sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, tetap juga menggunakan masker, dan aktivitas kita terus Tuhan sertai dan Tuhan jaga. PWGT yang di luar masih ya. PWGT, terima kasih, Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 100, Muliakanlah. Muliakanlah
Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sidang masa raya Natal, pergilah dan tumbuhkanlah sukacita Natal dalam hatimu, nyatakan dalam keluargamu, dan dalam dunia di mana Tuhan tempatkan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkata daripadanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan mengawali hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita akan kembali ke rumah kita masing-masing dengan membawa kisah yang benar tentang pahlawan besar. Mari tuturkan kembali. Keadaan berdiri, kita akan melakukan himne PWGT. Saya minta kesediaan Ibu Rusna Paligi untuk kembali memimpin kita. Mari kita menyanyikan himne PWGT di Barat Terkait. Demikianlah ibadah Natal kita pada malam hari ini. Selamat Hari Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Tetap patuhi protokol kesehatan dan salam sehat untuk kita semua.
Allah yang menyertai Maria dari sejak mengandung sampai melahirkan adalah Allah yang sama, yang terus memberikan penguatan kepada Yusuf dalam mendampingi Maria sampai melahirkan. Adalah Allah yang sama juga, yang saat ini terus menuntun dan menyertai kita. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Aris Pakiding yang telah memberitakan berita sukacita Natal pada malam hari ini. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan melanjutkan acara kita pada malam hari ini. Dalam perayaan pada malam hari ini, kita akan sama-sama bersuka cita atas ulang tahun persekutuan kita pada malam hari ini. Hari ulang tahun PWGT yang ke-54. Kemudian nanti akan disambung dengan penyerahan bingkisan Natal. Yang ketiga adalah simbolisasi penyerahan bingkisan Natal kepada seluruh anggota PWGT Jemaat Laharoi Balikpapan. Dan perayaan yang keempat adalah pembagian door prize. 54 tahun adalah umur yang sudah sangat dewasa bagi kita. Oleh karena itu, kita patut mengucap syukur karena persekutuan wanita gereja Toraja sudah boleh berjalan sampai dengan 54 tahun. Di depan kita ada satu kue yang begitu cantik yang melambangkan keanggunan wanita-wanita gereja Toraja. Bentuknya juga bulat, merupakan bentuk yang sangat kokoh, yang juga melambangkan bahwa dengan umur 54 tahun penuh harapan buat kita agar kita juga, persekutuan kita juga menjadi kokoh. Dengan penuh sukacita kami mengundang pimpinan Majelis Gereja Toraja, Bapak Pendeta Aris Pakiding, Koordinator Komisi OIG, Bapak Joni Salenda, saya memberikan senyuman yang sangat lebar untuk beliau. Dengan penuh sukacita, saya juga mengundang Ibu Naomi Lahu, Koordinator PWGT Wilayah 5 Kalimantan. Saya mengundang Ibu Feni Solon, mewakili pengurus PWGT Klasis Kaltim Balikpapan. Dengan sukacita juga saya mengundang Ibu Agustina Bungin yang akan mewakili pengurus PWGT Jemaat Laharoi Balikpapan. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Setelah itu lilin di atas kue akan dipadamkan sesuai dengan aturan new normal. Dipadamkan berarti dikipas saja, tidak ditiup. Setelah itu kue akan dipotong. Benar.
musik silakan. Disilahkan berdiri. Selamat ulang tahun. Kita akan berhitung 1 sampai 3, kemudian lilin akan dipadamkan. Kita mulai 1, 2, 3. Dilanjutkan dengan pemotongan kue. Silakan. Kuenya akan kita bagi saat acara Ramatama. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat ulang tahun yang ke-54 untuk PWGT. Harapan kita bersama bahwa persekutuan kita akan terus berakar, akan terus bertumbuh, dan pada akhirnya nanti akan berbuah. Berbuah bagi keluarga kita, berbuah bagi jemaat di mana Tuhan telah menempatkan kita. Persekutuan Wanita Gereja Toraja Jemaat Laharoy juga terus bersyukur atas persekutuan yang ada di Jemaat Laharoy Balikpapan. Karena Jemaat Laharoy Balikpapan telah menaungi persekutuan wanita yang ada di jemaat ini. Dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, Persekutuan Wanita Gereja Toraja Jemaat Laharoy mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang sudah boleh diberikan dari Badan Pekerja Majelis, dari anggota Jemaat Laharoy, terutama pelayanan yang sudah boleh diberikan oleh pekerja-pekerja gereja. Karena itu, dengan kasih kami kembali mengundang Bapak Pendeta Aris Pakiding STH. Dengan kasih kami mengundang Saudari Sarmida Parekombong. Dengan kasih kami juga mengundang saudara Anda. Kami juga mengundang dengan kasih Bapak Boli Kopong. Dan kami juga mengundang Bapak Yohanes Sampelimbong.
Pengurus PWGT akan menyerahkan bingkisan Natal sebagai tanda terima kasih atas pelayanan, atas dukungan yang sudah boleh diberikan bagi persekutuan wanita Gereja Toraja di Jemaat Laharoi Balikpapan. Penyerahan bingkisan yang pertama kepada Bapak Pendeta Aris Pakiding akan diserahkan oleh Ketua PWGT Ibu Veronica Lugator Batu. Penyerahan bingkisan Natal yang kedua akan diserahkan kepada Saudari Sarmida Parekombong yang akan diserahkan oleh Wakil Ketua PWGT Jemaat Laharoi Balikpapan, Ibu Damaris Pakiding. Nalendo ibang toda na. Penyerahan bingkisan Natal yang ketiga kepada Bapak Yohanes Sampai Limbong yang akan diserahkan oleh Ibu Gled Multipardede, Koordinator Bidang 2 PWGT. Penyerahan bingkisan selanjutnya akan diserahkan kepada saudara Anda yang akan diserahkan oleh bidang 3 yang akan diwakili oleh Ibu Monica Banti. Penyerahan bingkisan selanjutnya kepada Bapak Boli Kopong akan diserahkan oleh Koordinator Bidang 4 Ibu Jenny Robi Simon. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih atas pelayanan dan dukungan yang telah diberikan selama ini. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, PWGT tidak hanya bertahan sampai dengan umur yang ke-54 tahun karena pengurus-pengurus yang ada di dalamnya. Tetapi inti dari PWGT itu sendiri adalah ibu-ibu dan seluruh anggota PWGT yang selama ini mendukung, menopang, dan ikut berpartisipasi dan mengambil bagian dalam berkembangnya dan tumbuhnya organisasi ini. Oleh karena itu pada malam hari ini, pengurus PWGT Jemaat Laharoi Balikpapan dengan rasa syukur mempersembahkan bingkisan Natal kepada seluruh anggota PWGT. Bingkisan Natal berupa
baju kaos yang akan didistribusikan setelah acara ini. Kemudian ada juga kue kering yang akan diberikan kepada ibu-ibu yang dengan setia pada malam hari ini mengikuti acara ini lewat streaming. Dan tidak sampai di situ saja, pengurus PWGT Jemaat Laharoi juga terus bersuka cita bersama ibu-ibu yang tahun ini memasuki usia indah. Dan ibu-ibu yang akan memasuki usia indah akan ditambahkan hadiahnya berupa handuk. Secara simbolisasi kita akan menyerahkan hadiah-hadiah ini. Dan kepada bidang 3 yang akan diwakili oleh Ibu Monica Banti, hadiah ini akan diserahkan kepada anggota jemaat yang akan diwakili oleh Ibu Jenny Palimbong. Kami undang dengan sukacita. Inilah baju kaos yang akan diserahkan kepada seluruh anggota PWGT. Dibuka dulu agar kita bisa melihat desainnya seperti apa. Bentuk kuenya yang akan didistribusikan nanti kepada ibu-ibu yang ikut melaksanakan ibadah pada malam hari ini seperti yang dipegang oleh Ibu Maria Tondok. Begitupun dengan handuk yang akan diserahkan kepada indok-indok kita yang memasuki usia indah. Terima kasih Ibu Monica Banti, Ibu Jenny Palimbong, dan Ibu Maria. Penuh sukacita sekali ya malam ini ya. Dan sukacita tidak akan berhenti sampai di sini saja. Sebagai wanita, sebagai ibu-ibu, sebagian besar pasti sangat menyukai kado atau hadiah. Saya pun demikian. Oleh karena itu, dengan sukacita saya mengundang Ibu Glad untuk membagikan door prize. Semoga saya juga dapat pada malam hari ini. Ya, selamat Hari Natal ibu-ibu semua. Mungkin ibu-ibu semua sudah bunyi-bunyi perutnya ya. Kita main game dulu ya. Kita main game dulu. Oke, kita main game sebentar. Langsung aja kita masuk dalam door prize. Ya,
Kita akan mainkan game sebentar. Ada hadiah dari pengurus. Tahun ini pengurus akan membagi-bagikan hadiah banyak. Selain ibu-ibu yang ada di dalam gereja, ibu-ibu juga ada yang dalam rumah. Tadi juga pengurus membagikan baju kaos untuk seluruh ibu-ibu PWGT 276. Ibu-ibu semua mendapatkan baju kaos. Puji Tuhan. Ya, banyak berkat untuk tahun ini. Saya mau main game sedikit, langsung aja supaya waktu tidak terlalu lama. Ibu-ibu yang ada di dalam ruangan ini, adakah yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai tanggal 8? Silakan maju ke depan. Wabah masih ada dan tak tahu kapan kan berakhir. Hilang silaturahmi, terasa asing di hati. Ragu bersalaman antara sesama, jauh dari orang-orang yang kita kasihi. Doa dan iman yang jadi kekuatan untuk rayakan kelahiran Yesus Juru Selamat. Yakin dan percayalah, mujizat ada di hatimu. Yesus lahir sebagai obat, pulihkan derita. Natal bawa damai dan sukacita, hapus tangisan dan segala beban di hati.